warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat, Dewan Penguji Uji Kinerja PPG dalam Jabatan BEK 1 tahun 2025. Perkenalkan, saya Heri Mirza, Prodi Guru Kelas MI. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam Jabatan BEK 1 tahun 2025 di LPTK UIN Dato Karama Palu. Hari ini saya akan membuat video pembelajaran dengan materi bangun ruang balok di kelas 5-37 Birun Provinsi Aceh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak hebat pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelumnya langkah pertama kita untuk belajar, mari sama-sama kita berdoa. Coba satu orang yang lagi pimpin doa, siapa? Apa ya? Ya, Kak. Mari kita berdoa. Terima kasih kita ucapkan kepada saudara Nafal yang telah memimpin doa kita pada hari yang berbahagia ini. Sebelum kita mengikuti pelajaran, kita melakukan absensi. Mungkin ada di antara kalian yang tidak hadir. Yang pertama, Afdal Dikri, Ahmad Suzari, Albi Lutfi, Alisa Ulfa, Anissa, Dara Faiza, Fatur Rahman, Fitria Ramadhani, Kalisa Ashifa, Lukman Hakim, M. Abidal, M. Haris, M. Aziz, M. Zaini. Jadi semua kita pada hari ini hadir. Baik, hari ini kita akan belajar matematika. Mungkin sebelum kita belajar matematika, untuk menambah semangat kita, mari sama-sama kita menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu lagu Indonesia. Stop. Di sanalah aku berdiri.
lalu. Apa? Masih ingat kira-kira apa yang kita belajar pada pertemuan yang telah lalu? Apa? Kubus. Kubus. Ingat apa itu kubus? Ada yang masih ingat apa yang dikatakan dengan kubus? Ya, gabungan bangun ruang 3 dimensi yang memiliki 6 sisi yang lain mengenai kubus. Mempunyai berapa titik sudut kira-kira? Ada 8. Oke, begitu juga kubus ada rumus menghitung volume. Apa itu rumus menghitung volume kubus? V sama dengan R kali R kali R atau R dipangkat 3. Oke, masih ingat? Mungkin yang tidak ingat, coba buka kembali nanti di rumah, ulang-ulang kembali pelajaran kita. Baik, sekarang kita akan melanjutkan bangun ruang yang berikutnya, yaitu bangun ruang balok. Sama-sama kita lihat tujuan pembelajaran yang ingin kita capai di dalam bangun ruang balok. Yang pertama, melalui diskusi kelompok, siswa dapat memecahkan masalah tentang volume bangun ruang balok dengan penuh tanggung jawab. Nanti kita akan melakukan diskusi kelompok. Yang kedua, melalui diskusi kelompok kita dapat membuat jaring-jaring balok. Mungkin tujuan ada 2 yang ingin kita capai dalam pembelajaran pada hari ini, yaitu sama-sama telah kita lihat lewat media. Baik, kita lanjut. Berarti materi kita sekarang adalah bangun ruang balok. Kira-kira ada yang tahu apa itu bangun ruang balok? Apa bangun ruang balok? Atau pernahkah kalian jumpai bentuk ataupun benda yang berbentuk balok di dalam kehidupan sehari-hari? Atau ada benda-benda di rumah kalian yang berbentuk balok? Ada apa? Lemari kalau di rumah kita. Kulkas, akuarium. Banyak lagi benda-benda yang berbentuk balok. Oke. Kemudian sebelum kita melanjutkan kepada materi, mari sama-sama kita lihat ini ada video pembelajaran. Mari kita sama-sama mendengar apa yang ada di dalam materi. Seperti ini ya. Di sini bangun datar A, B, C, D, di mana sisinya adalah A, B, kemudian B, C, C, D, dan A, D. Ya, itu tadi bangun datar. Nah, sekarang bagaimana dengan bangun ruang? Selain bangun datar, di sekitar kita juga ada loh anak-anak bangun ruang. Ya, seperti contohnya adalah kardus. Kardus merupakan bentuk bangun ruang yang dinamakan balok. Ya, jadi kardus itu biasanya ada kardus ini atau kardus aqua gelas, ya seperti itu ya anak-anak. Di sini digambarkan. Di sini bangun ruang untuk bentuk balok dengan nama bangun ruangnya adalah A, B, C, D, E, F, G, H. Di mana dalam bangun ruang, kardus ini memiliki 6 sisi ya anak-anak, yang berupa bidang. Ya, kita contohkan saja dalam kardus ada bagian depan, itu 1, kemudian 2 bagian belakangnya, kemudian 3 bagian bawah, 4 bagian atas, 5 bagian kanan, dan 6 bagian kiri. Jadi total dari kardus atau bangun ruang balok ini memiliki 6 sisi bidang ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari lebih jauh tentang bangun ruang balok. Di sini Ibu punya
ini sesuai dengan abjad ya anak-anak. Seperti ini penunjukan Bu Guru adalah abjad terkecil yaitu KLMN dan OPQR. Seperti itu ya. Sekarang kita akan mempelajari bagian rusuk. Yang pertama bagian rusuk. Rusuk ini seperti KL. Mungkin dari video yang kita nonton bersama, kira-kira apa yang bisa kita ambil sebagai pelajaran kita mengenai bangun ruang balok? Kira-kira apa yang kalian lihat daripada video tadi? Apa? Di video apa yang ada? Bangun ruang balok. Ada titik, ada dijelaskan titik sudut dalam balok. Sifat balok ada titik sudut. Kemudian apa lagi? Pertama, kita lihat dulu apa itu balok. Bangun ruang yang pertama. Bangun ruang. Apa bangun ruang? Bentuk geometri 3 dimensi yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Ya, balok. Bangun 3 dimensi. Ada sisi, ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Kemudian, ini adalah gambar balok. Ada gambar balok. Gambar balok sering kita jumpai. Mungkin di depan kalian tidak dibuat. Ada benda yang berbentuk balok. Ada benda yang telah dibuat dari lidi ya. Ini ada balok yang telah kita buat dari lidi. Mungkin hampir sama kan? Hampir sama. Di balok ini ada apa saja? Ada titik sudut. Siapa yang bisa menentukan di mana letak titik sudut? Siapa? Zafira, coba ke depan, tentukan yang mana titik sudut yang ada pada bangun ruang balok. Lihat. Nampak kawan? Ya, ada. Terima kasih. Sama-sama kita ucapkan kepada kawan kita Zafira yang telah memperlihatkan titik sudut pada balok. Kemudian daripada bangun balok ini ada apa lagi? Ada sisi. Ada berapa sisi dalam bangun balok? Ada 6. Siapa yang bisa menentukan mana yang dikatakan sisi? Ada yang laki? Yang perempuan siapa? Siapa yang bisa menentukan sisi daripada benda ataupun bangun ruang balok? Kita anggap ruangan kita adalah balok. Yang mana yang dikatakan sisi? Atas, sisi, bawah, depan, belakang, samping kanan, samping kiri. Ini semuanya adalah sisi. Dalam balok ada yang satu lagi
pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, sudah mengerti semuanya ya? Ya, baik. Kalau tidak ada, kita sekarang akan mengerjakan tugas. Tugas secara berkelompok. Mungkin kita akan belajar diskusi atau mengerjakan tugas yang ada di dalam LKPD berikut. Kalian kerjakan sesuai dengan kelompok yang telah kita tentukan. Oke? Oke. Ini adalah tugas. Tulis. Lihat perintah di LKPD-nya, di kertasnya apa disuruh. Apa yang disuruh di dalam tugas.
Dah. Ada yang bertanya? Dah ada yang bertanya? Dah ya. Ada lagi yang pertanyaan dari orang laki-laki? Ada yang ingin ditanyakan dari presentasi kelompok B? Ada? Mungkin ada? Ada? Ada ya? Baik, kalau ada, tutup. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada kelompok B yang telah mempresentasikan hasil kelompok mereka. Okey. Volume dari suatu bangun ruang balok. Apa yang dijawab tadi? Apa rumus volumenya? P kali L kali T. Kita masukkan nilai P berapa, nilai L dan nilai T. InsyaAllah, alhamdulillah telah kalian jawab dengan benar. Kemudian ada pula satu lagi, apa yang disuruh gambar? Jaring alhamdulillah, jaring menjaring balok juga telah kalian selesaikan. Alhamdulillah. Untuk tugas presentasi mungkin selesai. Mari kita lanjutkan. Kita lanjutkan kepada tahap berikutnya, yaitu kita akan mengerjakan evaluasi. Mungkin sebelum kita evaluasi, ada yang ingin ditanyakan, ada pertanyaan mengenai materi balok? Ada? Tidak ada. Semua yang sudah mengerti? Ya, yang laki-laki ada yang ditanyakan? Tidak ada? Ya, okey, kalau tidak berarti semuanya sudah mengerti. Baik, kalau semuanya sudah mengerti, sekarang kita akan mengerjakan soal evaluasi. Ini soal dikerjakan secara individu. Kerjakan masing-masing apa yang telah kita belajar tadi. Ya. Ini ada soal barusan kita pelajari. Kesimpulan yang telah kita rangkum, yang pertama, bangun ruang memiliki sifat khusus yang membedakan dengan bangun datar. Yang kedua, apa yang disimpulkan? Ada berbagai cara untuk memahami bangun ruang melalui jaring-jaringnya dan pengukuran volume. Baik, kesimpulannya telah kita dapat daripada hasil belajar kita hari ini. Kemudian Bapak ingin menanyakan, gimana kira-kira pembelajaran kita pada hari ini? Menarik atau tidak? Menarik. Apakah kalian bisa mengerti dengan cara model yang kita gunakan? Bisa. Alhamdulillah. Mungkin untuk ke depan kita gunakan model-model yang lain untuk materi-materi yang lainnya. Okey. Mungkin untuk bangun ruang balok pada hari ini kita cukupkan, berhubung waktu kita sudah selesai. InsyaAllah di pertemuan berikutnya kita akan lanjut dengan materi volume kerucut. Boleh belajar di rumah dahulu mengenai volume kerucut. Mungkin pembelajaran hari ini kita selesai di sini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.